Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Oke anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Bapak kira ini materi di kelas 3 SMP ya? Relasi dan fungsi. Ya, Nana? Ya, Sir. Oke. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat fungsi, dan yang ketiga, yang terakhir, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi. Jadi ini anak Bapak sekalian. Lanjutlah ya. Yang pertama, ini anak Bapak sekalian, relasi dan fungsi adalah dua hal yang berbeda. Relasi itu belum tentu fungsi, sedangkan fungsi sudah pasti relasi. Kenapa ini dibilang seperti itu? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, pengertian dari relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau yang disebut dengan domain dan daerah kawan yang dimaksud dengan kodomain. Jadi kalau misalnya ada hubungan, ini kan kalau seandainya Bapak buat seperti ini, yang ini A, yang ini B, yang ini apa nih? Yang A ini adalah domain ya, yang A ini domain, yang B-nya adalah kodomain. Jadi kalau ini 1, ini 2, lalu ini A, ini B, ketika ini dihubungkan seperti ini, ini udah termasuk relasi gitu. Misalnya ada C gitu. Ini termasuk relasi. Ketika dihubungkan termasuk dia relasi. Sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan dari daerah asal atau yang disebut dengan domain tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Berarti kalau seandainya Bapak buat seperti ini, Nak, misalnya ini A, ini B, ini 1, ini 2, yang ini A, ini B, yang ini pasangkan ke sini, ini pasang ke sini, ini namanya adalah fungsi. Lalu kalau ada seperti ini, misalnya ini A, ini B, lalu di sini 1, 2, 3, ini misalnya A, B, C, ini pasangan satu aja. Ini bukan fungsi, kenapa? Karena ada satu anggota domain, yaitu 3, ini kan tidak dihubungkan ke anggota B. Bisa dipahami kan? Yang ini berarti dia tidak fungsi. Berarti tidak fungsi, tapi dia relasi. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, Sir. Oke, good. Ini contohnya, Nak. Ini dia. Relasi dan bukan fungsi. Kenapa ini dikatakan dengan bukan fungsi? Yang ini. Karena ada satu daerah kodomain yang tidak ada pasangan. Daerah domain. Daerah domain, Sir. Nah, yang ini namanya domain kan? Apa tadi yang dimaksud dengan domain? Daerah asal. Daerah asal. Oke, good. Yang ini namanya apa? Kodomain. Kodomain. Namanya daerah kawan ya. Kalian bisa lihat, ternyata domainnya itu ada di A3 itu lebih dari 1. Bisa dipahami kan? Bisa? Bisa, Sir. Oke, good. Yang ini, kenapa dia bukan fungsi? Karena ada satu yang tidak ini ya. Ada satu anggota dari domain itu tidak dihubungkan ke anggota kodomain. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, good. Yang ini namanya relasi. Walaupun di kodomain ada tidak dihubungkan, dia tetap relasi. Karena tadi pengertian dari relasi itu adalah, ini dia, pengertian dari relasi itu adalah memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain tepat satu ke himpunan daerah kawannya atau kodomain. Kan ini dia. Daerah asal ini atau domain dihubungkan ke kodomain tepat satu aja dia.
Bisa dipahami kan? Walaupun di kodomain ini tidak dihubungkan ke daerah domain, tidak masalah. Ini yang dikatakan dengan relasi. Bisa dipahami nggak sampai di sini, Nak? Bisa, Sir. Oke. Sir. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi. Secara umum, sifat-sifat fungsi itu ada 3, Nak. Yang pertama adalah fungsi injektif, atau fungsi satu-satu, atau fungsi into namanya. Apa itu pengertiannya? Ini dia. Fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain tadi apa, Nak? Daerah kawan. Daerah kawan. Hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Berarti domain tadi daerah asal ya. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Bisa dipahami pengertiannya, Nak? Bisa, Sir. Oke, good. Yes, sir. Contohnya ini, Nak. Ini contohnya. Ini injektif. Ini injektif. Yang ini, kenapa dia bukan injektif? Karena kodomainnya ada yang lebih dari 2. Ada yang lebih dari 1. Ini ya, B3 Yes, ya. sir. B3-nya ini kan Yes, sir. 2 pasangan dia. Berarti yang dilihat di injektif ini adalah kodomainnya. Dipasangkan dengan domain itu hanya 1 aja. Bisa dipahami ya? Dia tidak Bisa, boleh Sir. lebih dari 1. Oke, ini yang dikatakan dengan injektif. Ini teori ya. Yang kedua namanya adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Oke, ini contohnya. Ini surjektif. Mau berapa di sini tidak masalah, surjektif. Yang ini bukan. Kenapa dia bukan surjektif? Karena ada 1 anggota B2 itu tidak dipasangkan dengan kodomain. Bisa dipahami contohnya? Bisa, Sir. Oke. Berarti udah dapat ya perbedaannya antara tadi yang pertama dengan yang kedua ya. Injektif dengan subjektif bisa dipahami ya? Sudah, Sir. Oke, good. Bisa, Sir. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini dia. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat 1. Maksudnya apa, Nak? Pasangannya satu-satu, Sir. Oke, good. Ini contohnya. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke. Berarti kesimpulannya tadi, yang pertama kan injektif tadi kan? Tadi yang injektif, yang kodomain itu berpasangan dengan domain, tetapi dia tidak boleh lebih dari 1. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, yang surjektif, tadi apa surjektif? Pasangannya boleh lebih dari 1, namun Boleh tidak lebih. boleh ada yang tidak berpasangan. Anggota kodomain berpasangan dengan domain itu boleh lebih dari 1, tetapi tidak boleh ada anggota yang tidak berpasangan, gitu kan? Iya, Iya, Sir. Sir. Oke. Yes, Sir. Kalau bijektif berarti ini dia satu-satu, gabungan dari injektif dan subjektif. Berarti dia harus berpasangan satu-satu dan tidak boleh ada anggota yang tidak berpasangan. Ya, oke kan? Oke, sampai di sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke. Sir. Setelah ini Bapak kasih pengayaan soal nih berkaitan dengan fungsi. Untuk yang pertama, perhatikan relasi berikut. Relasi di atas, ini ya, 1, 2, 3, 4. Relasi di atas yang termasuk pemetaan. Pemetaan ini sama dengan fungsi, Nak. Ada di buku lain, fungsi itu namanya pemetaan. Paham? Kita bisa lihat aja, Nak. Caranya gini. Tadi fungsi atau pemetaan itu adalah hubungan antara domain dengan kodomain itu tepat 1. Bisa dipahami? Tepat 1, tetapi kalau yang di kodomain itu lebih dari 1, nggak masalah gitu. Kita bisa lihat di sini.
Ini kan daerah domain kan? Ini. Di sini ada yang sama nggak? Lihat domainnya aja di sini. Domain. Domain. Ini kalau kita gambarkan gini dia, nak. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini B. Ini berarti apa? A aja kan? Ini pasangkan. Ini pasangkan. Ini pasangkan. Ini pasangkan. Ini nggak apa-apa. Ini namanya adalah fungsi. Maka jawabannya A. Kita cek dulu yang lain. Yang 2. Ada yang sama nggak domainnya? Sir. Ada kan? 2. Yang ini Ada, sama Sir. ini. Nggak boleh. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Berarti ini tidak. Kita cek yang ketiga. Ada nggak domainnya yang 2 kali? Ini ya. Ada, Sir. Ada, Sir. Berarti Ada, bukan. Sir. Nah, caranya gitu aja dia. Ini, ada nggak yang 4? Yang 2 kali domainnya? Ada, Sir. Ada. 3. 3, Sir. 3. Kan gitu. Berarti ini kan seolah-olah kan ada 2 dia. Sementara di domain itu harus tepat 1 ke B. Kalau B-nya mau 2, lebih dari 2, nggak masalah dia. Paham sampai di sini, nak? Maka jawabannya adalah A. A. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Enggak, Sir. Oke, lanjut. Ini dia, himpunan pasangan berurut yang merupakan pemetaan atau fungsi. Oke, ini PQRS. Yang mana yang dikatakan dengan fungsi? Kita cek yang P. Ternyata ini ada 2. Nggak bisa kan? Ini kan namanya ring kan, nak? Sir. Yang ini namanya ring kan, nak, kan? Q. Halo, yang ini namanya ring kan? Ring itu Iya, apa? Sir. Ring itu apa? Daerah hasil, Sir. Daerah Daerah hasil. Jadi kalau misalnya Bapak gambarkan gini, misalnya ini A, ini 1, ini 2, yang ini B, yang B-nya itu adalah 0, 1. Yang pertama 1, 1, ini pasangkan. Yang kedua adalah 2, 0, ini pasangkan. Lalu 2, 1, ini pasangkan. Berarti kan ringnya ini kan adalah 1, 1 ini. Lalu ini 2, 0, ini dia. Lalu 2, 1, inilah 2, 1. Ternyata di sini ada 2. Nah, ini dikatakan dia bukan fungsi. Bisa dipahami kan? Berarti ini bukan. Yang Q. Iya, Sir. Iya, Sir. Oke, Iya, ini Sir. berarti fungsi ya. Kita cek lagi yang R. Bukan, Sir. Ini ya. Ada 2 ya. Oke, bukan. Benar. Terus yang S. Bukan, Enggak Sir. ya. Bukan, Sir. Langsung 3 dia kan. Oke, jawabannya adalah B. Q ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Diketahui A. Anggotanya adalah himpunan A, anggotanya A, B, C. Himpunan B, ini 1, 2, 3, 4, 5. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kalau ini nak rumusnya gini, kalau dia dari A ke B, maka dia banyak anggota B, itu pangkat banyak anggota A gitu. Banyak anggota B ada berapa? 5, Sir. 5, Sir. Nih, ini kan NB. N itu menyatakan banyak. Ini ada 5. Yang ini NA. Berapa tadi NA-nya, nak? 3. Berarti 3, Sir. jawabannya gimana? 5 pangkat. 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? 3. 15. 125. 125. Ada nggak jawabannya? Ada, Sir. C, Sir. Oke, good. Selanjutnya yang ini. Berarti kebalikannya nih. Kita cari dulu anggota A-nya itu. Anggota A-nya faktor dari 6. Berapa aja faktor dari 6? 6 itu 1 dikali dengan 6. 2 dikali dengan 3. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 6. Oke, berapa jumlah anggota A-nya? Ada 4 ya. 4. Oke, yang C. Kelipatan 2 yang kurang dari 8. 2, terus? 2, 4, 6. 6. 8 masuk nggak? 8 masuk nggak? Enggak, Sir. Oke, Enggak, good. Berarti berapa anggota B-nya? 3, Sir. Oke, 3. Pertanyaannya adalah banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Berarti rumusnya itu NA pangkat NB. Kan gitu kan? Iya, Ya. Sir. Oke, Iya, Sir. A-nya berapa anggota A-nya? 4, Sir. 4, Sir. 4 pangkat 3.
Oke, Iya, good. Sir. 4 pangkat 3 berapa? 64. 4, Sir. Oke, good. 64, Sir. Selanjutnya, nah ini kan gampang ya. Oke, untuk soal nomor 5. Ini. Kalau fx-nya sama dengan 6x kurang 5, kalau Bapak ganti f3a ditambah dengan 1, maka x-nya ini diganti dengan 3A tambah 1. 3 tambah 1. Tambah 1, Sir. kurang 5. Sama dengan. Langsung aja, berarti berapa nih? 18A tambah 6. Tambah 6. 6. Tambah kurang 1. 5. Berarti sama dengan 18A tambah 1. Tambah ada 1. jawabannya? Ada. Apa? Ada. Ini ya. Yes, Sir. Oke. Ya, Sir. Oke, good. 10 soal aja nih kok. Yang keenam. Diketahui fungsi fx linier jika fungsi f dalam kurung 3x tambah 2 sama dengan 6x tambah 10. Nilai f dalam kurung negatif 5 sama dengan. Ini caranya ada 2, nak. Kalian nanti bisa pilih. Cara yang pertama, kita bisa lihat ini. Cara yang pertama ya, ini kan 3x tambah 2. Ini kan min 5. Kita tulis gini. 3x tambah 2 sama dengan negatif 5. Sampai sini paham nggak? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham? Paham? Paham, Sir. Oke. Paham, 3x sama dengan berapa? Min 5 kurang 2. Berarti negatif 7. 2. Sir. Oke. X sama dengan Min 7. Min 7 per 7 3, Sir. 3, Sir. Oke. Setelah dapat, maka tadi kan gini dia. F3X ditambah 2 sama dengan 6X ditambah dengan 10. Ini tambah dengan 10. Sekarang kalian substitusikan X-nya itu sama dengan negatif 7 per 3. Maka gantilah ini. F3 dalam kurung negatif 7 per 3 ditambah dengan 2 sama dengan 6. X-nya ganti. Negatif 7 per 3 ditambah dengan 10. Paham sampai sini? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, good. Yang ini kan habis. Tinggal F sama dengan negatif 7 tambah 2. Jadi berapa? Min 5. 5, Sir. Min 5, Sir. Sama dengan, ini habis. Tinggal berapa di sini? 2 ya. 2. Berarti negatif 14 ditambah dengan 10. Maka F min 5 sama dengan berapa? 4, Sir. Min 4. Min 4, Sir. Min 4, Inilah Sir. jawaban dari ini, F min 5. Paham? Cara pertama paham? Oke, mau cara kedua. Paham, Ini Sir. cara kedua gini. Ini cara kedua. Bapak pakai merah. Ini cara kedua. Yang pertama ini, keluarkan 3X ditambah dengan 2. Paham sampai sini? Bapak ambil 3X tambah 2-nya. Ini kan nggak tahu. Kita buat ini sama dengan A gitu. Maka 3X sama dengan A dikurang 2. Maka X sama dengan A dikurang 2 per 3. Paham sampai sini? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham? Paham, Sir. Oke, good. Selanjutnya, yang di sini 3X tambah 2, Bapak ganti. Ini jadi Fx. Fx, X-nya itu adalah ini. Berarti ini ganti. Berarti A6, X-nya ganti. A dikurang 2 per 3 ditambah dengan 10. 10. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Nggak ada, Sir. Oke, Tidak, X-nya Sir. kan diganti sama yang ini. X-nya kan diganti sama ini. Maka Fx sama dengan, ini habis. 2. Berarti 2A dikurang 4 ditambah dengan 10. Maka Fx sama dengan, berapa ini? 2A tambah 6. Tambah 6. Maka Fx sama dengan X-nya, A-nya ini kita ganti X. 2X ditambah dengan 6. Inilah fungsi Fx-nya. Sekarang yang ditanya F min 5, berarti F min 5. Gantilah X-nya itu sama dengan min 5. 2 min 5, 2 dikali min 5 ditambah dengan 6.
sama dengan minus 10 ditambah Minus dengan 10 4. Jawabannya tambah 6. berapa? Minus? Min 4, Sir. Minus 4, Oh, Ustaz. ini tambah 6 ya? Minus 4, Sir. Tambah 6. Minus 4. Sama nggak jawabannya? Sama, Sir. Sama, Sir. Yang mudah cara pertama atau cara kedua? Yang mudah adalah yang kita bisa, gitu aja. Cara pertama. Next, nomor 7. Diketahui persamaan nih, 7GX sama dengan 24X ditambah 5G 1 per X. Yang ditanya ini. Gimana nih? Yang pertama bisa kita selesaikan dari ini, Nak. Dari sini ya. Dari ini. Kalau Bapak masukkan X-nya itu sama dengan 2, ini kan kita berandai-andai. Jadinya berapa? X-nya sama dengan 2, berarti kan 7G, X-nya ganti 2. Kan gitu kan? Ya, Iya, Sir. 24 dikali dengan 2, ditambah 5G dalam kurung 1 per 2. Sampai sini jelas? Jelas, Sir. Oke, good. Jelas, Sir. Sekarang yang ini pindahkan ke sini, Nak. Berarti 7G 2 dikurang 5G setengah sama dengan berapa ini? 24 kali 2. 48. 48. Inilah persamaan pertama. Selanjutnya, kita misalkan, Nak, supaya pasangnya dia sama, masukkan X sama dengan, supaya sama dia. Jadi 7G2 dikurang, seperti ini. Bapak masukkan X sama dengan setengah. Berarti ini jadi berapa? Yang ini. 7G dalam kurung G dalam kurung setengah. setengah sama dengan 24 kali setengah tambah Setengah. Tambah Tambah G 5G. 1 per setengah. Jadinya 2 kan? Yes. Jadi 2 2, kan? Sir. Oke, pindahkan ini ke sini. Berarti negatif, ini tadi yang G2 dulu, ini Bapak pindahkan 5G2, ini jadinya tambah 7G setengah, dalam kurung berapa ini? 24 dikali setengah. 12. 12, Sir. 12, Sir. Persamaan kedua. Sekarang kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Yang ditanyakan G setengah. Berarti yang ini yang kita tanyakan. Berarti yang ini mau kita hilangkan. Kalikan berapa supaya G2-nya ini hilang? Ini sama ini. Yang ini kali berapa? Kali 5, Sir. Kali 5. Yang ini? Kali 7. Oke, kali 7. Oke, kita kalikan yang ini. Jadi berapa? 35 G2 dikurang 25 G dalam kurung setengah sama dengan 48 dikali dengan 5. Berapa 48 kali 5? 240. Oke, 240. Sekarang yang bawah, berarti 7 kali negatif 5, berarti negatif 35 G2, terus tambah 9G setengah. 49 G setengah sama dengan 7 dikali 12. 84. 84. Oke. Supaya yang G2-nya ini hilang, kita tambah atau kurang? Tambah, Sir. Kita tambah. Oke, kita tambah. Berarti ini hilang. Ya kan? Karena sama dengan 0. Ini berapa? Negatif 25 ditambah 20. 24. G setengah. Sama dengan, ini jadi berapa, Nak? 324. 324. 324. Iya kan? Betul. Berarti G setengah sama dengan 324 per 24. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi berapa? Bagi 12. Ini bagi 12.
Ini bagi 12 berapa? Bisa nggak? 324 bagi 12 berapa? 27, Sir. 27. 24 bagi 12 berapa? 2. Sir. 2. Ya. Ada nggak jawabannya? 27 per 2. Ada nggak? A, Sir. Sir. Nah, oke. Oke, lanjut. Oke, nomor 8. Jika F dalam kurung X tambah 1 sama dengan MX ditambah GX ditambah 1, dan F1 sama dengan 1, maka nilai F5 adalah? Ayo, dari sini kita. Oke. Gini aja, Nak. Yang diketahui kan ini. Supaya yang ini sama dengan ini, maka kita umpamakan X-nya sama dengan berapa? 1, Sir. 1. 1. Kalau X-nya sama dengan 1, kalau X-nya sama dengan 1, masukkan ke sini. Berarti F 1 tambah 1 jadi F berapa? 2, Sir. 2. 2, Oke. Sir. Sama dengan F 1 1. ditambah 3 kali 3, 1. 3 tambah tambah 1. Berarti Tambah 1. berapa F2-nya? F1-nya berapa? 1 kan? 1. Ini Satu. F1-nya 1, berarti 1 Tambah ditambah 4. 3 tambah 1 jadi berapa? 5. 5, Sir. Oke, good. 5, Sir. 5 kan? Selanjutnya kita masukkan X sama dengan berapa? 2. 2. Sir. Oke, 2. kalau masukkan F sama dengan 2, ini jadinya berapa? 2 tambah 1 jadi F berapa? 3, Sir. F3. 3, Sir. Sama dengan ini jadinya F 2 kan? 3. 2, 2, Sir. ya kan? Lalu ini Iya, Sir. 3 kali 2. 3 kali Tambah 2 1. tambah 1. Tambah 2. Maka F3 sama dengan F2-nya berapa? Ini kan? 5. 5 ditambah 6 ditambah 1. Sama dengan berapa? 12. 12. 12, Sir. Oke, yang ditanyakan F5 masih belum dapat. Berarti selanjutnya X sama dengan berapa? 3, Sir. 3. 3, Sir. Oke. Kalau 3, ini X-nya ganti 3 jadi berapa? 4, Sir. 4. Sama dengan, berarti di sini F3 ditambah Ya. 3 dikali dengan 3 ya? 3 kali. Tambah 1. Iya. F3-nya berapa? Ini kan? 12. 12. Tambah 9 tambah 1. Berapa sama dengan? 20. 22. 2, Sir. Oke, masih belum 22, dapat. Sir. Jadi berapa lagi? X sama dengan berapa lagi? F5. 4, Sir. 4, Sir. 4. Oke, 4, Sir. good. Berarti kalau masukkan di sini 4 jadi F. F5, 5. Sir. Oke, F5, ini yang kita Sir. cari kan? Berarti di sini Iya, F4 ditambah 3 dikali 4 ditambah dengan 1. F4-nya berapa? Ini kan? 22, Sir. 22, Sir. 22, Sir. Ditambah 12 tambah 1. 12 tambah 1. Jadinya berapa, Nak? 35, Sir. 35, Sir. 35, Sir. Nah, inilah jawabannya. Maka D. Gampang kan? Gampang, Sir. Lanjut? Lanjut, Sir. Oke. Lanjut, Sir. Soal nomor 9. Kayaknya semangat kalian ini. Diketahui fx adalah suatu fungsi yang memenuhi, ini dia. Lalu, diketahui f0-nya sama dengan 2. Nilai f 2019. Oke. Dari sini, Nak, Bapak buat y-nya sama dengan 0. Supaya gampang deh, dapat di sini nanti F0. F0-nya kan 2 dia. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, di sini jadinya berapa? X ditambah 0. Jadinya berapa? F1 tambah 0. X. 1 tambah 0. Kok 1? 1 dari mana? Kan nggak ada 1. Sir. X. X X. tambah X lah, Sir. Ya kan? X Fx aja, kan? X, Sir. Fx kan? Iya, Yes, Sir. Sir. Karena kan y-nya 0. Yang ini kan tetap X kan? Karena X-nya kan nggak diketahui sama dengan berapa? Iya, Sir. Yes, Sir. Sama ditambah F0. Ya nggak? F0. Oke. Yes, Fx Yes, Sir. Sir. sama dengan X ditambah F0-nya berapa? 2, Tambah Sir. 2. Oke, 2. Sir. 2, Sir. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, Sir. Nggak, Sir. Nggak ada. Sir.
Yang ditanya F 2019, berarti F 2019, ya ganti aja lah X-nya. 2019 ditambah 2, sama dengan berapa? 2021. 2021, Sir. Ini dia. Tahun depan 2021. Yes. Ada pertanyaan? Yes. Tidak, Tidak, Sir. Sir. Gampang soalnya. Ada Sir. Pertamanya Gampang, waktu Sir. dibaca sulit kan, ternyata ketika diselesaikan gampang kan? Iya, Sir. Iya, Sir. Yes. Oke, soal terakhir. Nah, ini dia. Jika GX sama dengan AX pangkat 7 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX dikurang 4 dan G7 sama dengan negatif 11, maka nilai dari G negatif 7 ditambah 7. Gampang. Kan ini GX-nya. Ya kan? Sekarang kita cari ini. Berarti kalau G7 sama dengan negatif 11, berarti X-nya itu ganti dengan 7. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, berarti kalau ini X-nya ganti 7 jadinya gini. A, G7. mana? A7 pangkat 7. Pangkat Ini aja lah ya, 7 pangkat 7. A7 pangkat 7. gitu ya. A7 pangkat 7. Tambah B, 7 pangkat 3, tambah 7C, C kurang 4, Sir. kurang 4 sama dengan negatif 11. Maka ini A, 7 pangkat 7 nggak usah dikalikan, udah kita tetap aja gini, 7 pangkat 7 ditambah B, 7 pangkat 3 ditambah 7C sama dengan, ini pindahkan jadi berapa? 7. 11 kurang. Min 11 tambah 4. 7 minus 7. Min 7. Sir. Bisa. 7. Oke, sampai di sini Min 7, paham? Sir. Paham, Sir. Sir. Sampai sini paham kan? Ini kita Paham, dapat. Sir. Oke, selanjutnya kita cari yang ini. Berarti G minus 7 tambah 7. Berarti ini sama dengan, masukkan ini. X-nya ganti min 7. Berarti A, kalau negatif pangkatnya ganjil jadi negatif apa jadi positif? Positif. Gini, Bapak ganti dulu gini. Negatif 7, pangkat 7, ditambah B, negatif 7, pangkat 3, terus ditambah dengan C, negatif 7, lalu dikurang 4, ini kan baru ditambah dengan 7. Sampai sini paham? Paham, Sir. Paham. Paham, Sir. Oke, kita lihat. Kalau pangkatnya ganjil, maka dia tetap negatif kan, Nak? Yes, Iya, Sir. Sir. Misalnya gini dia, negatif 1 pangkat 2, ini kan 1. Kalau negatif 1 misalnya pangkat 3, ini kan negatif 1. Bisa dipahami? Min 1, Sir. Bisa, Bisa, Sir. Berarti ini negatif A, berarti ini 7 pangkat 7, ini berarti negatif B dikali 7 pangkat 3, terus ini negatif 7C, Oke. yang ini bisa dijumlahkan jadi berapa ini? Tambah Tambah 3. 3. 3, Sir. Sampai sini paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Boleh Paham, nggak Sir. ini Bapak tulis gini, Nak? Negatif dalam kurung A, 7 pangkat 7, ini jadi tambah B, 7 pangkat 3, ditambah 7C, baru tambah 3. Karena kalau dikalikan negatif kan hasilnya ini dia. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa? Bisa? Bisa, Sir. Konsepnya gini dia, kalau min A dikurang B, ini kan sama dengan min dalam kurung A ditambah dengan B. Gitu kan? Yes, Sama Sir. dengan Iya, negatif dalam kurung. Ini hasilnya berapa yang ini? Kan ini dia. Kan ini dia. Min 7, Sir. Oke, min 7. Min 7, Sir. Ditambah dengan 3. Negatif kali negatif, positif. Berarti 7 ditambah dengan 3. Berapa hasilnya? 10, Sir. Maka C jawabannya. Ada pertanyaan untuk soal terakhir? Tidak, Sir. Nggak ada, Sir. Sir. Oke, Bapak kira sampai di sini ya pertemuan kita ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.